Para siswa, kita berjumpa lagi pada pelajaran Bahasa Indonesia. Kali ini kita akan belajar tentang unsur kebahasaan dalam debat. Mari kita simak video berikut ini. Oke, para siswa sekalian, pada sesi kali ini, pada pertemuan kedua dalam sesi debat, kita akan mempelajari tentang kaidah kebahasaan dalam debat. Jangan lupa like, subscribe, and share. Pada materi ini kita akan membahas tentang unsur kebahasaan dalam debat untuk kelas 10. Kita mulai pada penjelasan tentang KD. Struktur teks debat. Di dalam debat tertulis itu ada orientasi, ya, jadi dalam sebuah debat yang dipakai dalam teks itu ada orientasi yang merupakan pengantar, ya, jadi artinya pengantar yang membacakan tentang topik, tentang apa yang didebatkan. Kemudian pada hal yang kedua, yaitu ada pendapat atau afirmasi, itu adalah orang yang menyampaikan argumennya tetapi dia memperkuat atau mendukung tentang apa yang disampaikan di dalam mosi. Kemudian pada hal yang ketiga, pendapat oposisi, yaitu pihak oposisi yang menyampaikan argumen atau sanggahan terhadap pihak afirmasi yang disertai dengan alasan-alasan. Jadi oposisi itu adalah dia selalu menyampaikan sanggahan terhadap apa yang disampaikan oleh afirmasi. Kemudian yang keempat, itu ada pendapat netral, yaitu merupakan peserta yang menyaksikan debat tersebut. Jadi dia tidak memihak salah satu pihak dan dia bersikap netral. Kemudian yang kelima, itu adalah keputusan kesimpulan, yaitu merupakan penilaian yang diberikan berdasarkan apa yang disampaikan oleh kedua belah pihak, yaitu pihak afirmasi, oposisi maupun yang netral. Dan dalam keputusan akhir ini, itu biasanya disampaikan pada saat-saat terakhir dari sebuah debat. Kemudian sekarang kita lanjutkan dengan pelaksanaan debat, yaitu pada praktek debat. Dalam debat itu ada moderator, yaitu orang yang memimpin perdebatan. Ya, jadi dia mempersilahkan pembicara untuk menyampaikan argumen. Kemudian secara bergantian dia juga akan mempersilahkan kepada kelompok oposisi untuk menyampaikan argumentasi dan sanggahan dari kelompok afirmasi atau pada kelompok pertama. Kemudian moderator memberikan kesempatan pada pihak kedua untuk menyampaikan argumentasinya, yaitu yang mendukung tentang pihak yang pertama atau afirmasi. Kemudian selanjutnya, pembicara kedua kelompok oposisi juga dipersilakan menyampaikan argumentasinya, yaitu memperkuat dari kelompok dari oposisi yang telah disampaikan pada nomor 2. Oke, kita lanjutkan. Yang kelima, kemudian berikutnya adalah moderator mempersilahkan pembicara ketiga dari kelompok pro menyampaikan argumen. Ya, jadi pembicara yang ketiga ini adalah kelompok yang mendukung dari kelompok afirmasi. Kemudian yang berikutnya, pembicara ketiga adalah kelompok oposisi. Kelompok oposisi sekali lagi dia menyampaikan sesuatu yang bertentangan dengan kelompok afirmasi.
Dan pada pembicara ketiga ini dia akan memperkuat kelompok oposisi pada pembicara yang pertama dan kedua. Dan yang berikutnya, tugas moderator berikutnya adalah mempersilahkan kelompok oposisi untuk menyampaikan pidatonya, ya. Kemudian diikuti oleh kelompok pro yang menyampaikan pidato balasan dengan ketentuan yang sama. Kemudian pada sesi berikutnya adalah debat dinyatakan selesai dan tugas moderator adalah menutup jalannya debat. Kemudian yang berikutnya, unsur teks dalam debat. Jika harus disebutkan unsur-unsur dalam teks debat, maka berdasarkan pendapat tim Kemdikbud tahun 2017 halaman 206, unsur debat adalah sebagai berikut. Yang pertama ada mosi. Mosi adalah suatu permasalahan yang diperdebatkan, artinya materi yang diperdebatkan oleh pihak afirmasi maupun pihak oposisi. Kemudian yang kedua ada tim afirmasi, yaitu merupakan pihak yang setuju terhadap mosi atau permasalahan yang diperdebatkan. Dia mendukung apa yang disampaikan oleh mosi tersebut. Berikutnya, tim oposisi adalah pihak yang menentang atau tidak setuju dengan apa yang diperdebatkan oleh di dalam mosi. Apa yang diperdebatkan di dalam mosi. Jadi dia menentang dalam hal-hal yang disampaikan oleh mosi. Dan yang keempat, tim netral yang merupakan penonton atau juri yang diundang dalam perdebatan. Jadi tim netral ini dia tidak berpihak pada salah satu tim afirmasi maupun tim oposisi. Kemudian yang kelima ada moderator, adalah pihak yang mengatur perdebatan. Dia mengatur mengenai batas waktu, kemudian memberikan waktu kepada kedua pihak untuk menyampaikan pendapatnya, dan memastikan bahwa pendapat dan pertanyaan yang disampaikan oleh kedua belah pihak tidak keluar dari apa yang telah disepakati bersama dalam sebuah permasalahan tersebut. Yang keenam, itu ada namanya penulis atau notulen atau notulis, adalah jabatan yang fungsinya adalah untuk menulis jalannya perdebatan. Dia akan mencatat tentang argumentasi maupun pendapat yang disampaikan oleh tim afirmasi maupun tim oposisi. Kemudian kaidah kebahasaan dalam teks debat. Menurut tim Kemdikbud 2019 halaman 198, ragam bahasa yang digunakan dalam debat adalah kaidah kebahasaan ilmiah yang harus memenuhi ciri sebagai berikut. Jadi kaidahnya itu adalah kaidah kebahasaan ilmiah. Yang pertama, sesuai dengan kaidah bahasa baku. Artinya baku adalah suatu kaidah yang harus sesuai dengan bahasa Indonesia. Ya, baik kaidah tata ejaan maupun tata bahasa. Dalam tata bahasa itu ada pembentukan kata, ada frasa, ada klausa, kalimat, dan paragraf. Itu merupakan sebuah bahasa-bahasa yang dipakai dalam bahasa baku. Dan yang kedua, apa yang disampaikan dalam perdebatan itu adalah harus benar-benar sesuai dengan fakta dan logis. Fakta dan logis harus tepat, hanya memiliki satu makna, padat, langsung menuju sasaran, beruntun dan sistematis, dan tersaji sebagai kalimat efektif. Artinya bahwa di dalam perdebatan itu harus menggunakan bahasa-bahasa yang mempunyai landasan yang kuat dan bisa diterima oleh akal. Ya, kemudian harus tepat, kemudian tidak boleh memiliki makna yang ganda. Jadi harus mempunyai satu makna. Jadi tidak boleh menggunakan kata-kata atau makna-makna yang mempunyai makna yang lain. Makanya dalam makna yang dipakai itu adalah makna denotasi. Artinya denotasi itu adalah makna yang sebenarnya.
Kemudian yang ketiga, kata yang dipilih memiliki makna sebenarnya, denotatif. Jadi sudah saya sebutkan. Selain itu, karena debat merupakan salah satu turunan teks eksposisi, maka sebagian kaidah kebahasan teks eksposisi pun berlaku. Jadi kaidah kebahasaan teks eksposisi yaitu yang pertama, menggunakan kata atau peristilahan atau kata teknis yang berkenaan dengan topik pembahasan. Jadi istilah-istilah itu harus sesuai dengan topik. Kalau misalnya istilah kedokteran ya harus sesuai dengan istilah-istilah yang dipakai dalam bidang kedokteran. Istilah-istilah pertanian, politik itu harus sesuai dengan apa yang menjadi bahan pembahasan. Yang kedua, banyak menggunakan kata-kata konjungsi yang menunjukkan hubungan argumentasi atau kausalitas. Jadi hubungan argumentasi itu hubungan suatu opini atau pendapat, kemudian kausalitas itu adalah hubungan sebab akibat. Contohnya, sebab, karena, jika, dengan demikian, oleh karena itu, akibatnya, dan sebagainya. Kemudian yang harus kalian ketahui bahwa yang dimaksudkan dengan konjungsi itu adalah kata-kata penghubung. Jadi kata yang menghubungkan antara satu kalimat dengan kalimat yang lain, satu paragraf dengan paragraf yang lain, yang merupakan hubungan argumentasi maupun kausalitas. Dan yang ketiga, menggunakan kata kerja mental. Contohnya adalah memprihatinkan, diharapkan, memperkirakan, menduga, berasumsi, menyimpulkan, pendapat, mengagumkan, dan sebagainya. Ini nanti akan dijelaskan pada bagian akhir dari pembahasan ini. Kemudian yang keempat, kaya akan kata-kata perujukan, artinya kata-kata yang merujuk kepada sesuatu. Contoh misalnya menurut pendapat, misalnya menurut pendapat profesor siapa, begitu ya, atau menurut pasal berapa, itu adalah suatu rujukan. Kemudian misalnya berdasarkan data, yang merujuk pada pendapat, itu adalah disebut dengan kata-kata rujukan, atau bisa juga disebut sebagai narasumber dari suatu permasalahan yang diperdebatkan. Kemudian yang kelima, menggunakan kata-kata persuasif, seperti diharapkan, sebaiknya, hendaklah, perlu, harus, selain itu, dan sebagainya. Ini ada di dalam buku terbitan Kemdikbud tahun 2017 halaman 81. Kemudian yang berikutnya adalah, ini bagian terakhir dari pembahasan tadi, glosarium. Jadi di dalam materi tadi ada istilah pembentukan kata. Apa yang dimaksud dengan istilah pembentukan kata? Nah ini, yaitu adalah afeksasi atau pengimbuhan, misalnya berdamai. Ini damai itu adalah kata dasar, mendapatkan imbuhan menjadi berdamai, itu disebut dengan afeksasi. Artinya kata dasar yang mendapatkan imbuhan, ya, itu adalah pembentukan kata. Kemudian ada reduplikasi atau pengulangan kata, misalnya abu-abu, ya, dan sebagainya. Kemudian ada komposisi atau pemajumukan, misalnya garam, dapur, roda, gila, dan sebagainya. Ya, di dalam pembentukan kata ini juga termasuk kata turunan, misalnya tangan. Kata turunan tangan ini banyak, misalnya ada panjang tangan, ya, buah tangan, dan sebagainya. Oke. Disebut dengan bagian dari pembentukan kata. Kemudian yang berikutnya yang perlu dijelaskan dalam pembahasan tadi adalah kata kerja mental adalah jenis kata kerja yang mengekspresikan respon atau sikap terhadap sesuatu tindakan, keberadaan, atau pengalaman. Jadi kata kerja mental itu adalah kata kerja yang merespon terhadap sesuatu. Ya, dan kata kerja mental juga disebut sebagai verba tingkah laku, artinya kata kerja tingkah laku, atau kata kerja behavioral. Jadi adalah kata kerja yang menggambarkan perilaku atau tindakan seseorang. Jadi tindakan tadi berdasarkan dari apa yang disampaikan di dalam sebuah
permasalahan. Dan biasanya dalam kata kerja mental ini adalah tangkapan ya, atau sebuah respon. Dia biasanya menggunakan kata kerja mental. Oke, berikutnya. Kemudian ada istilah frasa. Apa yang dimaksud dengan frasa? Yaitu gabungan kata yang bersifat non-predikatif. Artinya kata yang tidak mempunyai predikat. Di sini dikatakan bahwa terdiri dari dua kata atau lebih, tidak mengandung predikat, memiliki fungsi gramatikal dalam kalimat. Contoh, dua orang anak kemudian sedang membaca dan buku cerita. Nah, kata dua orang anak ini adalah subjek. Ya. Kalau misalnya dua saja, maka dia tidak bisa menjadi sebuah fungsi frasa. Jadi dua orang anak ini subjek. Kemudian sedang membaca ini adalah predikat. Jadi ini yang dua orang anak ini hanya sebagai subjek saja, sedang membaca ini hanyalah predikat saja, buku cerita ini adalah objek saja. Nah, fungsi gramatikal dalam kalimat itu disebut dengan ini. Ya, kalau digabungkan, dua orang anak sedang membaca buku. Dua orang anak ini adalah subjek. Sedang membaca itu adalah predikat, buku cerita itu adalah objek. Kalau digabungkan ini menjadi sebuah kalimat. Sedangkan masing-masing ini adalah sebuah frasa. Seperti tadi dikatakan bahwa frasa itu adalah dua kata atau lebih. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah klausa. Klausa itu adalah gabungan kata terdiri dari subjek dan predikat. Jadi kalau frasa tadi ada subjek saja atau predikat saja atau objek saja, maka frasa itu adalah non-predikat, artinya kata yang tidak mempunyai predikat, sedangkan klausa itu mempunyai subjek dan predikat. Cirinya terdiri dari dua kata atau lebih. Maafin salah ketik ya. Dua kata atau lebih, mengandung subjek dan predikat, memiliki fungsi gramatikal dalam kalimat, tidak memiliki intonasi akhir dan tanda baca. Contoh, ibu sedang memasak. Ibu ini sebagai subjek, sedang memasak sebagai predikat. Kalimat ini terdiri dari tiga kata, 1, 2, 3. Contoh yang lain, gadis itu menangis terseduh-seduh. Gadis itu adalah subjek, menangis terseduh-seduh adalah predikat. Ada berapa kata? 1, 2, 3, 4. Ada 4 kata. Kesimpulannya, bahwa di dalam debat itu sesuai dengan kaidah bahasa baku dan logis, artinya harus sesuai dengan akal, ya, bisa diterima oleh akal, kemudian menggunakan peristilahan yang sesuai dengan topik, artinya istilah-istilah yang diperdebatkan, kemudian banyak menggunakan kata-kata konjungsi, kata hubung, kemudian menggunakan kata kerja mental, yaitu kata kerja tingkah laku, kemudian kaya akan kata-kata perujukan, artinya kata-kata merujuk pada suatu hal. Kemudian juga menggunakan kata-kata persuasif, yaitu kata-kata yang bersifat menghimbau. Oke, pada tugas kalian yang berikutnya adalah kalian mengerjakan halaman 188 pada buku bahasa Indonesia. Ini kalian membaca mosi ini ada 1 sampai beberapa ini. Kemudian di dalam mosi ini bagaimana menurut pendapatmu? Contoh, mosinya adalah tayangan sinetron berpengaruh buruk terhadap
anak yang menontonnya. Nah, menurut pendapatmu seperti apa? Nomor 2 juga menurut pendapatmu, nomor 3 juga seperti itu, dan seterusnya. Kemudian tugas ini dikerjakan dengan ditulis tangan dan dikumpulkan di Google Classroom. Ya, waktunya saya beri waktu 1 minggu. Oke, kita akhiri materi ini, tapi sebelumnya akan saya berikan pada pertemuan yang ketiga, yaitu mengenai berlatih menyusun debat. Ya, ini bisa kalian pelajari di dalam buku bahasa Indonesia, kalian cari, kemudian pada pertemuan yang akan datang kita bahas mengenai bagaimana cara menyusun debat. Itu saja materi yang saya sampaikan kali ini. Terima kasih, selamat belajar dan selamat mengerjakan tugas.